Oke, Prof. Dah. Kita dudukkan dulu apa itu hukum Islam. Karena Anda bisa tahu di hukum Islam itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dia dari disebut oleh materi diambil dari terjemahan Islam itu. Tapi kalau kita ambil Islam itu, terjemahannya salah. Hukum Islam. Dan Islamik itu katanya kata Islam dalam bahasa Inggris adjective Kata sifat. ya, kata sifat law kata benda nama. Jadi cara mengartikannya hukum yang Sifat Islami. Sifatnya Islami. Harus pakai high grade atau Y grade. Jadi itu dia pemahamannya. Jadi saya juga suka mengatakan sebenarnya hukum itu hukum Muslim. Sama seperti negara. Islamic State, nggak ada yang namanya Islamic State. Negara Islam itu nggak ada. Jadi ketika ditanya negara Islam apa sih? Ada negara Muslim. Indonesia itu bukan negara Islam, tapi negara sebenarnya sama saja. Arab Saudi, Iran yang mengklaim mereka sebagai negara Islam juga, karena negara di dalam Islam itu disebut dengan non-existent. Kalau tidak non-existent, nggak ada. Mana? Nggak eksis ya. Karena dia perantara. Allah menurunkan hukum kepada manusia. Manusia Muslim inilah yang membentuk negara. Pola pikirnya dia. Jadi bukan orang kalau kita nggak bicara kepada negara, nggak bicara kepada pemerintah, state. Makanya negara Saudi Arabia. Ada Saudinya, Saud, itu negara Saud, dulu Saud, negara Arab, Saudi. Begitu juga dengan ekonomi Islam, Islamic government, susah, apalagi. Tidak ada istilah itu sebenarnya. Itu kalau kita menggunakan itu sebagai alasan. Tapi kalau kita mengambil varian dua, satu Islam, satu hukum, berarti dua-duanya no. Bisa. Ada masalah. Cuma kan aneh juga. Nah, Islam itu kan bukan hukum aja. Islam itu adalah nama agama. Dan agama yang dikenal Allah adalah Al-Islam. Pakai al lagi. Kalau al itu kan dia pakai ma'rifah, definite artikel. The one and the only. Jadi Allah itu hanya mengenal satu agama aja, Islam. Tapi hukum Islam itu kalau dibikin dua-duanya nol, nggak punya dasar juga. Rujukannya apa? Nah, kalau kita baca bahasa kitab lain, sangat jarang ada istilah al-hukmu al-islami. Tetap aja al-hukmu al-islami. Hukum yang islami. Ya, sifatnya jadi Islam itu kan munculnya ketika dunia itu dikuasai oleh orang Barat. Kenapa kita beradaptasi dengan mengatakan ini hukum yang hukum Islam? Kita mas ngomong jadi ada hukum Belanda, ada hukum macam-macam. Karena dia merupakan apa?
dinul Islam. Saya cuma satu, dinul Islam. Inna dina kan kita bedakan antara din dengan syariat. Din syara'alah dengan din. Kalau ayat Qurannya seperti itu. Allah telah mensyariatkan bagi kamu sebuah agama. Yang mana dulu? Syariat kan? Syara'alah minad din. Jadi agama itu satu syariatnya. Syariat itu diletakkan dalam agama gitu. Itu bagaimana ini? Jadi mana syariat diturunkan kan? Islam itu terdiri dari syariat, akidah, syariah dan akhlak. Itu yang dibagi ulama. Kalau kita pakai ayat Quran, Allah mengatakan syara'alakum minad din ma wassa bihi Nuhan. Jadi syariat itu dimulai dari masa Nabi Nuh, Nabi Adam, syariat Islam. Jadi kalau bicara syariat umat Qoblana itu Nanti itu level ya. Makanya kalau adil itu satu. Nahnu al-anbiya'u dinuna wahidu. Ini para nabi, din kami satu. Syariatnya yang manhajnya, manhaj itu yang beragam. Nah, karena itu yang paling dikenal istilah itu adalah syariat. Dalam bahasa Inggris disebut dengan divine law. Divine law. Hukum langit. Divine itu lama. Jadi bukan hukum bumi, hukum langit, divine law. Syariat. Banyak. Kalau kita bicara syariat, itulah yang pemahaman pertama kali tentang hukum Islam. Karena hukum Islam itu adalah general term, istilah yang umum dan dia punya cakupan. Yang kita pelajari. Jadi di atas dia hukum Islam. Di breakdown yang dimasuk dalam hukum Islam itu adalah syariat. Dan kalau kalian nulis disertasi harus jelas syariat hukum Islam yang mana kalian masuk, kita lihat sama syariat. Jadi, hukum syariat berarti itu hukum yang direct, itu datang dari Allah, direct. Dan Allah itu satu-satunya musyrik. Dia yang memberi hukum, tidak ada yang berhak memberi hukum, tidak ada juga Nabi Muhammad. Dia adalah musyrik. Itu syufik mensepakati itu. Saya kenapa kalau kita bicara apa contohnya syariat Islam? Kalau kita harus strict mengatakan syariat itu adalah the command of suffering, perintah dari yang tertinggi, yaitu Allah. Apa contohnya? Ya nggak bisa gitu, Allah yang karena Allah yang ngomong apa namanya? Mana perintahnya? Kalau seorang kan harus berperintah, saya komen perintah. Perintahnya apa? Itu masih dia, itu namanya taatil Allah, taatil rasul, itu perintah umumnya. Perintah soalnya ini mustalah. Wakil mustalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siapa? Kita patuhi. Ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas dan teman-teman kita. siapa yang mau melaksanakannya? Tidak ada orang yang berani bicara pidana Islam karena itu sudah ilmu mati. Iya, makanya
kita kan bingung Prof dengan adanya jurusan hukum pidana. Iya, Sedang betul. mau ngapain Prof? Mau di mana gitu? Itu jurusan kuburan. Benar di tempat Mau di jadi. mana ya? Aceh saja kan nggak sepenuhnya juga dengan Bukan dulu, tenang dulu. Kalau itu masih ada koordinasi. Kalau itu kan masih sumir sekali kan. Itu mana syariat? Tahu? Contohnya di surah An-Nur. Itu surah An-Nur itu surah paling berat. Surah ke-24. Kalau itu jadi bahan pertimbangan seluruh ulama di Indonesia, mau kiai, mau ustaz, mau balik untuk masuk surga. Tak ada satu kita yang masuk surga. biar kita yang kepedean masuk surga. Surat Nur dari yang pertama itu nggak kita, jadi kita mampu kita masuk. Itu syariat. Jadi syariat itu adalah hukum yang diturunkan oleh langsung. Dan dia hanya ada dalam Al-Quran. Kenapa saya bilang hal yang sederhana yang boleh dilakukan apalagi zaman medsos ini adalah siapapun yang bicara tentang Islam, kan dia harus menghadirkan yang pertama itu adalah Al-Quran yang isinya kata syariat. Syariat itu hukum. Kalau nggak ada di dalam itu berarti nggak penting. Itu disiplin. Selalu punya pertanyaan jemaah saya. Ustaz, ini apa bagaimana sih? Karena tengok aja Quran, ada di dalamnya. Ada ayatnya? Kalau nggak ada, sekarang nggak mau percaya mau. Saya itu kalau tidak ada ayatnya, Anda wajib percaya. Meskipun nanti ada ihtimal kan, bisa jadi dua pemahaman. Tapi kalau Al-Quran kan cuma dua pemahaman. Kalau kalian bicara hadis, ampun. 12 kita itu mau debat. Nah, tetapi begini, syariat itu nggak bisa dikerjakan. Nah, meskipun dia hukum Tuhan, turun dari langit, bahasanya ngomongnya kalamullah, aqimus shalah. Itu paling perintah yang sangat pasti berkatalah kamu sholat. Kita nggak bisa sholat. How to perform prayer in Islam? Cannot do that directly. Kalau prinsip perintah, kita tahu itu perintah. Tapi kita nggak bisa mengerjakannya. Orang bilang kan ada hadis, salah. Nggak ada urusan dengan hadis. Ya. Nah, karena itu, bagaimana cara melaksanakan syariat? Fikih. Nah, ini nomor 2 setelah. Ya, begitu taktik berpikirnya. Yang ngomong apa syariat, aku bilang Al-Quran dan hadis, salah. Syariat itu ya Allah saja. Ada yang lain. Allah kasih perintah, sholat, puasa, kisas, hukum jilid, hukum kasar, semua hukum lagi dalam Al-Quran. Tapi itu nggak boleh kalian kerjakan. Kalau ada saudara kalian dibunuh orang terus dia bilang kisas, ambil. Bisa, dulu saudara negara. Yang sudah tinggi. jadi begitu tatanan itu saya kemudian langsung bikin Prof. Iya, harus. Berarti nggak kesuruh, nggak hadis lagi. Enggak ada urusan hadis itu. Orang saya nggak bicara hadis. Langsung ke syariat. Itu menyamping itu. Kayak nanti saya sendiri. Ini kan kita harus straight. Karena tidak ada jurusan hadis di syariat. Itu disuruh di mudasa. Kalau saya nggak bisa itu, kita bisa fikih. Pemahaman. Fikih. Orangnya sebut apa? Mustahil. Belum Pak. Fakih. Ibun fakih, ibu kok Kalau jamaah fuqaha. kita lebih suka pakai yang single aja, yang fokus. Fakih. Artinya
how to understand the command of God. Bagaimana kita memahami perintah Tuhan. Fikih itulah yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya kita melaksanakan perintah Tuhan. Lagi-lagi kita ambil sholat, karena itu yang paling besar. Kemudian ada juga binaya, kata Tuhan potong tangan. Oke, bagaimana anunya? Bagaimana cara potong tangannya? Mana nisabnya atau ukurannya? Prof, berarti bisa saya tangkap begini, Prof. Kalau kita mencoba menerjemahkan syariah itu sebagai divine law, itu kan dari Prof, hukum dari langit. Sedangkan fikih itu, kalau secara definisi yang saya hafal dari dulu adalah ahkamu syariah. Al-ilmu, kalau fikih itu al-ilmu. Al-ilmu bila ahkamis iya. Al-muqtasab min adillah tafsiriyah. Itu kan apa? Kalau yang saya hafal itu ahkamu syariatul amaliyatul. Ya, al-ilmu ya ahkamis. Ilmu. Al-fahmu kan ilmu. Jadi Prof, nanti mungkin saya catat ulang tentang fikih itu, Prof. Fikih ini berarti interpretasi atau turunan, Prof? Bisa dua-dua, bisa turunan juga. Tapi kan ketika hukum Tuhan masuk ke alam manusia, maka manusia lah yang punya hak untuk memahami memahami. Nah, baru disitulah kemudian para ahli fikih mencoba untuk memahami tentang perintah dari Allah. Tapi mereka juga tidak mungkin mengabaikan satu orang. Kayak siapa? Rasul. Rasul. Makanya Rasul itu nggak boleh diletakkan sejajar dengan syariat. Kesalahan fatal metodologi sekarang gitu. Ya, di Mana mana lebih tinggi juga lagi. ya di mana-mana kan Al-Qur'an hadis, Bro. Nah ini akhirnya kan hadis itu luar dikerjakan, Qurannya diabaikan, itu udah keliru. Karena kan orang mencari kemudahan itu di dalam. Tapi ahli usul fikih sendiri tidak pernah meneliti hadis. Siapa? Nggak ada. Imam Syafi'i yang menulis kitab usul fikih. Kitab usul fikih itu datang setelah fikih. Walaupun sebenarnya harusnya usul fikih dulu. Dia nggak Iya, bisa bareng lah. Karena nggak mungkin orang bisa melahirkan fikih tanpa usul usul fikih itu dalam bahasa Inggris disebut dengan Islamic legal theories. Jurisprudence. Islamic jurisprudence adalah fikih. Tapi yang paling fatal lagi, yang paling hebat itu di bawahnya Islamic legal theories. Itulah usul fikih. Tapi dia sudah, kalau dalam konteksnya kita fikih berbeda, nah sama-sama fikih. Dari situ nanti lahirlah dia kol atau akwa. Kenapa disebut kol tadi? Konjunsi. Jadi itu fikih. Jika bapak fikih kan kol pendapat. Nanti setelah fikih dan usul fikih berpadu keluarlah sebuah kol. Bahasa hukumnya doktrin. Pendapat ahli hukum. Hanya ada fikih soal sebenarnya fikih Rasul sebenarnya. Itu saya tulis di apa skripsi saya itu. Jadi anak sembahyang skripsi saya kayak gitu. Kelas saya kan seru lah. Skripsi itu sudah kayak gitu saya. Saya menulis skripsi saya itu ijtihad menurut ilmu usul fikih. Literatur semua kitab usul fikih 40 itu. Pembimbing saya juga lupa. Ya, dalam apakah saya jadi profesor lagi? Kayaknya kitab saya usul fikih semua itu bicara tentang apakah Rasulullah itu soal mujtahid.
Oh iya. Kalau suami saya dia akal mustahil. Bedanya kalau Rasul akal mustahil, kalau dia salah diperbaiki oleh Allah. Kalau kita mengucapkan biasa, salah dapat pahala 1, benar dapat pahala koreksi. Misalnya hari selalu lah yang butuh kalau yang lalu kode Christian tidak boleh disaingi oleh Israel itu sama. Jadi mohon maaf ini, Rasul itu sebenarnya ketika dia hidup, kebayang nggak sama Rasul bahwa apa yang dia bilang, apa yang menjadi pengakuan dia, apa yang menjadi perbuatan dia itu bakal menjadi acuan hukum begitu, Bro? Sangat Ya haruslah wajib sangat. Cuma kan kepintaran kita ada yang membedakan antara dia sebagai seorang nabi dengan seorang rasul. Kelemahan kita kan di situ, orang nggak bisa bedakan itu. Yang dia sebagai nabi kita ikuti juga, nggak masalah kalau diikuti. Ya. Tapi itu nggak bisa menjadi syariat kalau dia nabi. Nah, itulah kemudian di kalangan ahli fikih yang dikenal itu istilah adalah sunnah. Oke. Jadi orang syariah itu dia bicara sunnah, bukan bicara hadis. Kalau Anda bicara hadis hakam, mata kuliahnya itu sudah sebagai bahan. Kalau dia sudah menjadi sebuah dalil hukum, maka dia adalah sunnah. Berapa? Bisa saya bisa dibilang yang tadi. Ya itu makanya Imam Syafi'i bilang masalah belum ahkam. Sumber hukum apa? Al-Quran dan Sunnah bukan hadis. Orang ahli hukum nggak akan pernah melihat hadis sebagai dalil hukum. Tapi yang dipakai itu adalah sunnah, as-sunnah. Kalau fikih, jadi Al-Quran dan sunnah. Ketika yang dua ini ternyata juga sangat kompleks, complicated dan ambigi, maka barulah muncul ijtihad. Tapi nanti, itu nanti, karena ijtihad apa? Ijtihad tidak bisa berlaku fima nasofi. Kalau sudah ada nasnya, ijtihad nonsen. Ijtihad yang berlaku, majalul ijtihad adalah fima la nasofi. Nasnya nasari, nasori nggak bisa, nggak ada tempat ijtihad. Belum ada nasional. Jadi kenapa kok dalam proses istinbat hukum itu, Bro? Itu yang digadang-gadang Al-Quran hadis gitu. Iya itu dia. Karena sekarang banyak bocor ahli hadis. Dan mereka bingung mereka ngapain gitu. Apa kalian Di Muhammadiyah juga gitu kan. Di Muhammadiyah itu kan Al-Quran dan Sunnah. Tapi begitu banyak tamat Hadis. ahli-ahli mereka utak atik lagi tuh, makanya saya marah sama mereka. Jangan utak atik, itu ahli-hadis bukan ahli fikih. Dan ya dunia sekarang itu memang ahli hadis kah, mau cakap ahli Al-Quran kah, mau memikirkan dia gitu, Iya, mau itu dia. menjadi ya Mereka udah kehabisan ruangan, nggak punya ruang. iya, maksudnya kan mereka mau mensupporitaskan diri mereka. Saya bilang kan kenapa kalau misalnya ada orang mengutak-atik masalah ibadah sholat, saya ketawain. Apa urusannya sama mengutak-atik? Sholat orang yang paling dekat dengan sholat Rasul ya sangat buat. Enggak secara literatur nggak bisa diterapkan. Itu masalah. Secara literatur sholat orang yang paling pas dengan sholat Nabi adalah siapa? Sama. Lagi-lagi nggak ada literatur. Yang ada literatur Imam Ali. Begitu cara berpikirnya. Kenapa kok dua kali Imam Malik, Bro? Nggak karena ada matoknya.
mata Imam Malik. Nah, Oh, berarti itu bicara literasi kan? tolak ukurnya adalah literasi. Harusnya wajib lah. Kalau nggak ada kira wakola. Sangat tertinggi kan itu harusnya Imam Malik. Makanya kenapa sholat Imam Malik? Aku cerita kalian, dia bilang, kenapa orang mau ikut? Oh, kok orang Muhammadiyah ya? Dia kenapa? Tak punya mazhab.